Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azanallahu yakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masuk bagian akhir dari kitab ini, penjelasan dari Syekhul Islam bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa mengajak kepada kemuliaan akhlak, akhlakul karimah, dan mereka memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Bahwasanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, min mukammilatil iman, ini termasuk bagian dari penyempurna keimanan seorang mukmin. Keimanan seorang mukmin ini akan sempurna ketika diwujudkan dengan akhlakul karimah, dengan mahasinul a'mal, ya, makarimil akhlak wa mahasinul a'mal, kemuliaan akhlak dan keindahan-keindahan di dalam amal. Maka kata beliau bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memerintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan, ya, menyambung orang-orang yang memutuskan hubungan, memberikan orang-orang yang tidak mau memberi, dan memaafkan orang-orang yang menzalimi. Kemudian beliau mengatakan wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memerintahkan, artinya berusaha memberikan kepada setiap kelompok, setiap golongan manusia hak-hak mereka, ya. Memberikan kepada manusia hak-hak yang semestinya kita berikan. Di antaranya bibirril walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Mentaati mereka, ya, dan tidak bermaksiat kepada keduanya,
selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Wasilatil arham, dan juga mereka memerintahkan agar kita senantiasa menyambung hubungan kekerabatan. Silah itu artinya menyambung al-arham. Al-arham itu jamak dari rahim, itu orang-orang yang masih punya hubungan kerabat. Ya, silaturahim atau silaturahmi artinya menyambung hubungan orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada anak-anak yatim, yaitu orang-orang yang ditinggal kedua orang tuanya dalam keadaan belum mencapai usia balik. Itulah yang dimaksud dengan al-yatim, man mata abuhu qabla bulughi. Ya, siapa saja yang ditinggal oleh bapaknya sebelum mencapai usia balik. Inilah yang dimaksud dengan al-yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnus sabil. Ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Wa huwa al-musafir al-munqati' bihi alladhi nafidat nafaqatuhu aw da'at aw suriqat. Yang dimaksud ibnus sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan habis bekalnya, baik karena hilang atau karena dicuri atau karena memang habis dipakai. Dan ada yang mengatakan Ibnu Sabil di sini juga termasuk ad-dhaif, itu tamu yang bertamu kepada kita. Warifqi bil mamluk, dan untuk bersifat berlemah lembut kepada al-mamluk, ya, budak-budak yang dimiliki, ya, orang-orang yang dimilikinya. Dan masuk di sini adalah, kata beliau, ya, yadkhulu fihi al-mamluk minal bahaim, termasuk juga hewan-hewan binatang piaraan yang dia miliki. Maka kita diperintahkan untuk berlemah lembut dengannya. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khulaya'i wal baghi, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, yanhauna 'anil fakhr, melarang dari sikap al-fakhr. Al-fakhr itu merasa berbangga diri, wal khulaya, dan keangkuhan, dari sikap angkuh, wal baghi, dan berbuat kezaliman, wal istitala 'ala al-khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin, dan sikap merasa lebih tinggi dari orang lain, baik benar artinya demikian keadaannya maupun tidak. Ini semua termasuk di antara akhlak-akhlak yang buruk yang hendaklah kita senantiasa berusaha menjauhinya. Ya. Al-istitala 'alal khalqi ay at-tarafu 'alaihim wa ihtiqaruhum wal waqi'a fihim. Yang dimaksud dengan al-istitala 'alal khalqi, menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, kata Syekh Fauzan, maksudnya at-tarafu 'alaihim wa ihtiqaruhum, berusaha mengangkat dirinya dan merendahkan manusia yang lain. Wal waqi'atu fihim, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini masuk di antara akhlak-akhlak yang buruk yang hendaknya dijauhi.
wa yanhauna 'an safsafiha, dan mereka melarang dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitab wa sunnah. Semua anjuran-anjuran untuk melakukan akhlak-akhlak mulia yang tadi disebutkan, yang senantiasa diserukan oleh ahlu sunnah wal jamaah, berbakti kepada kedua orang tua atau menyambung hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, kepada anak yatim, orang-orang miskin, fuqara wal masakin, ibnu sabil, dan semuanya. Kata beliau, innama hum fihi muttabi'una al-kitab sunnah. Itu semua mereka lakukan dalam rangka mengikuti ajaran yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka ahlu sunnah wal jamaah memerintahkan akhlak-akhlak yang mulia bukan semata-mata alasan kemanusiaan, tetapi semata-mata karena dalam rangka merealisasikan apa yang Allah perintahkan di dalam kitab dan di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ay kullu ma yaquluhu wa yaf'aluhu ahlu sunnah, maksudnya setiap yang diucapkan maupun dilakukan oleh ahlu sunnah, di mana mereka memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, faqad istafaduhu min kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Sesungguhnya itu semua mereka mengambil faidah, mengambil pelajaran dari kitab Tuhan mereka dan dari sunnah Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu adalah wujud cerminan dari pelaksanaan atau pengamalan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tariqah dari ahlu sunnah wal jamaah, kalau ada yang bertanya apa tariqah yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah, maka ketahuilah bahwasanya tariqah ahlu sunnah wal jamaah adalah dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Inilah tariqah, jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah, yaitu dinul Islam, agama Islam, yang dengan agama tersebut Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tariqah yang benar. Ya. Tidak sebagaimana tariqah-tariqah yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tariqah atau jalan yang ditempuh ahlu sunnah itu hakikatnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau menjelaskan perkara-perkara yang menjadi penyempurna keimanan dari akhlak-akhlak yang mulia dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang rusak, akhlak-akhlak yang buruk, yang rendah, kemudian beliau Syekhul Islam mengatakan, lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Akan tetapi kata beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah, bahwasanya umat beliau, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan berpecah belah
terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua golongan-golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah. Dan golongan yang Allah selamatkan dari azab neraka adalah al-jamaah. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diberi terangan di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim dan Al-Mustadrak dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian wa fi haditsin anhu annahu qala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bahwasanya kelompok yang Allah selamatkan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Kalau di dalam hadis tadi Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah wa huwal jamaah. Semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan kelompok yang Allah selamatkan, mereka adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang berjalan di atas ajaran Nabi dan para sahabatnya pada hari tersebut. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini di atas ajaran tersebut. Inilah orang-orang yang Allah selamatkan. Orang-orang yang agamanya, ajarannya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Saral mutamassikuna bil islamil mahdi al khalis anis syaubi hum ahlus sunnati wal jamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat beliau nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, maka kata Syekhul Islam, maka orang-orang yang berpegang teguh di atas ajaran Islam yang murni lagi bersih dari kotoran-kotorannya, merekalah ahlu sunnah wal jamaah, yang sifat-sifatnya sudah beliau sebutkan di awal pembahasan kitab ini. Kita bacakan penjelasan Syekh Fauzan. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan di antara kekhususan keistimewaan dari ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya di antara kekhususan mereka, thariqah mereka, jalan yang mereka lalui di dalam beragama adalah dinul Islam, adalah agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum indal iftiraq alladhi akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an huduthihi fi hadhihi al-ummah thabatu 'ala al-islam. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ketika terjadinya perselisihan sebagaimana sudah dikhabarkan oleh Nabi, bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan, bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah thabatu ala Islam, mereka senantiasa teguh di atas Islam. Wasaruhumul firqatun najiyah min baini tilkal firaq, sehingga mereka menjadi kelompok yang Allah selamatkan di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Wa humul jama'atu tsabita 'ala ma kana 'alaihi Nabi
sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Maka mereka adalah al-jamaah, orang-orang yang senantiasa berkumpul. Ats-tsabitatu ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Orang-orang senantiasa berkumpul, maksudnya berkumpul di atas kebenaran. Sebagaimana sudah jelaskan sebelumnya makna al-jamaah. Al-jamaah majtama' 'ala al-haq. Orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Itulah makna dari al-jamaah. Ats-tsabita 'ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas ajaran Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas ajaran Nabi dan para sahabatnya. Wa huwal islamul mahbu al khalis minasyawaib. Itulah Islam yang murni, yang terbebas dari kotoran-kotoran, yang bersih, jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Lidzalika fazul bi laqabi ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itulah mereka mendapat keistimewaan dengan julukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi atau ajaran Nabi, wal jamaah, orang-orang senantiasa berkumpul di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada tambahan penjelasan dari Syekh yang ingin kami sampaikan di sini terkait hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Di dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu, dan dia adalah al-jamaah. Kalimat kulluha finnari illa wahidah. Semua kelompok tersebut akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Kata Syekh Utsaimin, la yalzimu min dzalika al-khulud finnar. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, itu tidak berkonsekuensi mengharuskan berarti semuanya kekal di dalam neraka. Bukan berarti kelompok-kelompok yang lain itu semuanya kekal di dalam neraka. Wa innamal ma'na anna 'amaluha mimma tastahiqu bihi dukhulun nar. Adapun makna dari hadis tersebut kulluha finnar, maksudnya amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka itu termasuk di antara amalan-amalan yang dengannya mereka berhak masuk ke dalam neraka. Tapi bukan berarti kekal dalam neraka. Karena selama masih ada keimanan dan imannya tidak rusak, maka seseorang tidak kekal di dalam neraka. Kemudian Syekh menjelaskan hadhihi 73 firqah hal waqa'at al-an wa tammat aw hiya fil manzur. Terkait dengan 73 golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk ke dalam neraka dan satu yang selamat, itu al-jamaah atau man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, orang-orang yang agamanya sebagaimana agama Nabi dan para sahabatnya. Terkait dengan 73 golongan ini, apakah 73 ini sudah ada atau itu sesuatu yang belum?
Utsaimin aktsarul ladzi takallamu ala hadzal hadits qalu innaha waqat wa intahat. Kebanyakan para ulama yang menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah ini, mereka menjelaskan bahwasanya 73 golongan ini sudah ada dan sudah selesai. Artinya sudah ada golongan-golongan tersebut. Ya. Maka mereka sebagian di antara ulama menjelaskan di antara alul bidah, orang-orang menyimpang dari jalan Ahlussunnah, ada kelompok-kelompok yang besar, nanti dari kelompok tersebut ada cabang-cabangnya. Ya, seperti Syiah, Rafidhah, Khawarij, ya Qadariyah dan yang lainnya. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama yang lain mengatakan inna Rasul alaihi salatu wassalam abrahama hadhihi al-firaq. Ulama yang lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyebutkan secara jelas kelompok-kelompok tersebut, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata an natakallam fa nuqassimul bid'ah mawjudatan ila khamsati usul. Summa nuqassim hadhihi al-usul ila furu'. Sehingga kita tidak perlu, tidak ada kebutuhan ya untuk berbicara lebih detail terkait membagi 73 tadi. Maka Syaikhul di sini beliau mengatakan fal aula an naqula inna hadhil firaq ghairu ma'lumatin lana. Maka yang lebih utama ya yang beliau ambil di sini bahwasanya kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi bahwa akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72 masuk neraka, yang satu yang Allah selamatkan, ini ghairu ma'lumatin lana, ini tidak diketahui secara pasti detail kelompok-kelompoknya. Akan tapi kita yakin, kata beliau, naqulu bila syakkin annaha firaqun kharajat 'anis siratal mustaqim. Yang jelas, kata beliau, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang telah menyelisihi siratal mustaqim, jalannya yang lurus yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minha ma kharaja fa ab'ad. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut ada yang keluar dari siratal mustaqim dan jauh dari siratal mustaqim. Penyimpangannya besar. Wa minha ma kharaja khurujan mutawassita. Ada yang menyimpang tapi pertengahan. Wa minha ma kharaja khurujan qariban. Dan ada yang menyimpang tapi penyimpangannya sedikit. Yang jelas semuanya ada penyimpangan dari siratal mustaqim. Wala nulzimu bihasriha, dan kita tidak menetapkan batasan-batasan kelompok tersebut. Maka wa ala kulli hal Rasul alaihi salatu wassalam akhbara anna ummatahu ummatul ijabah sataftariqu ala 73 firqah kulluha dhalah wa finnar illa wahidah. Simpulannya, kata Syaikhul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan bahwasanya umat beliau, itu umat Islam yang memenuhi seruan beliau, nanti akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya sesat dan akan masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok. Dan Nabi mengatakan al-jamaah, ya. Nabi tidak menyebutkan nama kelompoknya, tapi Nabi menyebutkan sifatnya. Sifat kelompok yang akan diselamatkan, al-jamaah yakni allati ijtama'at 'ala al-haqqi wa lam tatafarraq fihi. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Dia bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah di dalamnya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang keberadaan mereka sebagaimana keberadaan aku dan sahabatku hari ini.
Artinya agama mereka, apakah akidahnya, apakah ibadahnya, apakah muamalahnya, senantiasa Allah jaga, Allah pelihara sebagaimana agama Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Itulah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saral mutamassikuna bil Islamil mahdi al khalis an syaibi hum ahlus sunnah wal jamaah. Dari sinilah maka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam sebagaimana dibawa oleh Nabi, diamalkan Nabi dan para sahabatnya, yang jauh dari kotoran-kotoran, dari penyimpangan-penyimpangan, hum ahlus sunnah wal jamaah. Maka orang-orang seperti ini merekalah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu bukan pengakuan atau nama organisasi, nama kelompok-kelompok tertentu, tapi siapa saja yang agama mereka mengikuti agama Nabi dan para sahabatnya. Orang-orang siapapun yang berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, jauh dari penyimpangan-penyimpangan, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kata Syaikhul faida su'ilna man ahlu sunnati wal jamaah. Kalau ada yang bertanya siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, siapa ahlu sunnah wal jamaah, dan hari ini banyak orang yang mengklaim mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ini kelompok yang Nabi sebutkan sebagai kelompok yang akan mendapatkan keselamatan. Maka siapa ahlu sunnah wal jamaah? Maka apabila kita ditanya siapa ahlu sunnah wal jamaah, jawabnya bukan merujuk kepada kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi tertentu atau ormas-ormas tertentu, bukan. Tetapi kata beliau, fanaqulu, maka kami katakan bahwasanya ahlu sunnah hum al-mutamassikuna bil Islamil mahdi al-khalis an-syaubi. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah siapa saja yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Siapapun yang dia berpegang teguh dengan Islam yang murni. Apa kriteria Islam murni? Islam sebagaimana ajaran Nabi dan para sahabatnya. Siapapun yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih, terbebas dari kotoran-kotoran, penyimpangan-penyimpangan. Inilah ahlus sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di akhir risalah beliau di sini, beliau ingin menegaskan kembali bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah bukanlah klaim pengakuan-pengakuan, tetapi ini adalah sifat bagi siapapun yang mereka berusaha untuk memurnikan agamanya. Makanya di sini perlu ada at-tasfiyah, yaitu memurnikan ajaran, membersihkan dari penyimpangan-penyimpangan, baik di dalam masalah akidah, dibersihkan dari akidah ada khurafat, akidah-akidah batil yang menyimpang. Makanya para ulama ahlus sunnah mereka punya kepentingan besar dari zaman dahulu sampai sekarang, bagaimana meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Mana akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, dan mana akidah yang menyelisihi akidah para nabi dan para sahabat. Demikian juga di dalam masalah ibadah perlu adanya tasfiyah, mana ibadah-ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana ibadah-ibadah yang menyelisih petunjuk beliau, ibadah-ibadah bid'iyah yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian juga di dalam masalah muamalah, mana muamalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan mana muamalah-muamalah yang menyelisih petunjuk beliau SAW. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang punya kepentingan di dalam membersihkan agama mereka dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian mereka mendidik manusia, mentarbiyah manusia di atas agama yang bersih tersebut. Mereka lah orang-orang yang senantiasa al-mutamassikuna bil islamil mahdi al-khalis an-syaubi, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang jauh atau terbebas dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian di akhir penjelasan, setelah beliau menjelaskan hakikat dari ahlu sunnah, Syekhul Islam kemudian mengatakan wa fihim as-siddiqun, di antara ahlu sunnah wal jamaah ada orang-orang yang mendapat gelar as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Wa fihim asy-syuhada, di antara mereka ada asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Wa fihim as-salihun, di antara ahlu sunnah ada orang-orang salih. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja, ulul manaqibil ma'thurah wal fadailil madhkurah. Di antara mereka ada para orang-orang pembawa panji-panji petunjuk, lampu-lampu yang menerangi kegelapan, itu para ulama yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang menerangi kegelapan-kegelapan. Orang-orang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Wa fihim al-abdal, dan di antara mereka ada al-abdal. Al-abdal di sini diartikan orang-orang memiliki keutamaan dengan ilmu dan ibadahnya. Wa fihim a'immatud din alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim, dan di tengah-tengah ahlu sunnah ada imam-imam agama, para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam di dalam agama ini yang telah disepakati oleh kaum muslimin tentang kepemimpinan mereka, imamah mereka, bahwasanya mereka di atas petunjuk yang benar. Wa hum thaifatul mansurah, dan ahlu sunnah mereka adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang akan Allah senantiasa tolong. Alladzina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka, tentang at-taifah al-mansurah ini. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratan, bahwasanya akan senantiasa ada ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, 'alal haqqi mansuratan, yang senantiasa Allah tolong di atas kebenaran. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan senantiasa ada di antara umat beliau al-mansurah 'alal haqqi mansuratan, orang-orang yang senantiasa Allah tolong di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Wala man khadzalahum, dan juga orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta taquma sa'ah, sampai nanti tegaknya hari kiamat. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit penjelasannya ba'da.
Ya, ikhwan wa akhwat a'azamullakum, kita lanjutkan. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Bahwasanya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka tidak termudaratkan oleh orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang menghina mereka, hatta taqum as-sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ta'ifatul mansurah allati nasaraha Allah azza wa jalla. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah,
kelompok yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 51. Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul-rasul kami walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti pada hari kiamat, hari di mana berdiri para saksi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang-orang senantiasa istiqamah di atas ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mereka adalah at-taifah al-mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau menyebutkan keadaan dari ahlu sunnah wal jamaah yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekhul Islam menutup risalah beliau dengan sebuah doa. Beliau mengatakan fanas'alullaha ayyaj'alana minhum, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka ahlu sunnah wal jamaah, wa an la yuzigha qulubana, dan agar Allah tidak menyimpangkan kembali hati-hati kita, memalingkan hati kita, ba'da idh hadana, setelah Allah berikan hidayah kepada kita, wa an yahaba lana min ladunhu rahmah, dan agar Allah senantiasa mengkaruniakan rahmat kepada kita dari sisinya. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi karunia. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Salawat dan salam yang banyak semoga Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam di akhir risalah beliau yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Al-Aqidah wal Wasithiyah ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa mengetahui ahlu sunnah wal jamaah dari akidah mereka, bagaimana keyakinan-keyakinan yang senantiasa mereka jaga, mereka pelihara. Dan ikhwani akhwati azzamukum, ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian atau ketidakjelasan di dalam penyampaian, itu semata-mata karena kekurangan saya pribadi, dan saya mohon maaf. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari khilafan kekurangan dalam penyampaian, dan mudah-mudahan nanti ya antum semua bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih terkait pembahasan masalah akidah ini, karena kitab-kitab yang disusun oleh para ulama kita di dalam menjelaskan akidah sunnah wal jamaah itu cukup banyak. Ada al-aqidah wasithiyah yang kita pelajari, ada aqidah tahawiyah, dan kitab-kitab ulama yang lain. Dan masing-masing ulama menjelaskan kepada kita bagaimana akidah yang dimiliki oleh sunnah wal jamaah, yang semuanya menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Mereka tidak menjelaskan tentang kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi tertentu, tapi menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Demikianlah kita di dalam bersikap di dalam beragama, sehingga kita tidak terpaku kepada kelompok-kelompok atau kepada organisasi-organisasi tertentu, tetapi lebih kepada sifat-sifat yang ada.
Manakala ada sifat-sifat tersebut yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka itulah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila menyelisih berarti menyelisih, walaupun mereka mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ya, penyadaran penisbatan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah banyak dilakukan. Ya. Ada sebagian yang jujur di dalam penyadarannya dan ada orang-orang yang tidak jujur di dalam penyadarannya, dan semuanya kembali kepada sifat-sifat yang ada. Dari sinilah ikhwani wa akhwati a'azzarakum, pentingnya bagi kita untuk terus belajar, ya, belajar ya, dari penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka telah susun, yang itu semakin menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mereka senantiasa berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi semua perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai penutup dari kajian kitab ini, dan mungkin untuk kedepannya, ya, untuk sementara kajian kita di hari Senin ini sementara mungkin kosong dulu, dan ada informasi insyaallah di hari Kamis, ya. Hari Kamis nanti ada kajian dari beliau Al-Ustaz Ges Hafizullah Ta'ala, ya, terkait dengan kitab Aqidah Thahawiyah, ya. Mudah-mudahan nanti ya kajian beliau yang sebelumnya di Langgar Menara, ya, kemudian dipindah ke sini, ya, semakin meramaikan kajian di sini, dan ya mudah-mudahan kita semakin banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan dari beliau Allah Ta'ala, semakin memahami bagaimana akidah Ahlussunnah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kita tutup pembahasan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.